Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Aldi SPOG di channel YouTube ini. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Muhammad Ardianta Widya Nugraha ya, atau sehari-hari dipanggil Dr. Wiwit ya. Beliau adalah staf pengajar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo ya. Sehari-hari beliau eh, mendalami bagian fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Assalamualaikum Dr. Wiwit. Waalaikumsalam Dokter Aldi. Selamat malam. Gimana kabarnya nih? Gimana, Dr. Wid? Sehat ya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan Dokter Aldi meskipun situasi lagi pandemi begini. Ya. Masih tetap aktif ya Dr. Wid ya, ngajar terus melayani pasien Iya, juga ya. tapi dengan menerapkan protokol kesehatan Yes, ya. dan ya tetap ada beberapa aktivitas yang akhirnya kita batasi untuk meminimalisir risiko penularan. Oke, Dr. Wid, kali ini kita akan membahas mengenai PCO ya, Dr. Wid ya. PCO ya. Mungkin ibu-ibu semua atau teman-teman mungkin masih belum tahu apa itu ya PCO ya. Tapi sebenarnya ini masalah yang umum ya, banyak ditemukan di masyarakat ya. Mungkin Dr. Wid, monggo bisa menjelaskan dulu dari awal. Ya, terima kasih Dokter Aldi. Jadi PCOS ini merupakan suatu singkatan Polycystic Ovarian Syndrome atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai SOPK, Sindroma Ovarium Polycystic. Ini merupakan kumpulan gejala-gejala, mana gejala-gejala itu oligoovulasi atau anovulasi, di mana wanita yang mengalami ini haidnya menjadi jarang atau mundur, bisa mundur lebih 2 minggu, 1 bulan, tiap 2 bulan, atau mereka yang anovulasi ini bahkan tidak haid sama sekali. Nah, yang kedua gejalanya yaitu hiperandrogen. Hiperandrogen ini pada wanita mereka akan mengalami keluhan kulitnya berminyak, sering muncul jerawat, atau rambut di daerah tangan, daerah kaki, atau di daerah kumis ini menjadi lebih lebat. Yang ketiga, ini dari pemeriksaan USG didapatkan folikel-folikel yang kecil dalam jumlah yang banyak, 11 atau 12 per ovarium. Nah, pada SOPK atau PCOS itu bahkan kadang lebih khas lagi, folikel-folikel yang kecil itu dia mengumpul di daerah pinggir ovarium. Jadi kadang-kadang kita menamai sebagai kalung mutiara atau roda pedati, istilahnya demikian. Jadi mungkin yang biasanya keluhan yang pertama kali didapatkan itu ya sering terlambat mens ya Dr. Wid ya. Sering terlambat mens, Ya, kemudian jarang ya benar mensnya sekali. ya. Dan biasanya sih kadang disertai dengan kegemukan ya Dr. atau obesitas ya Dr. Wid ya biasanya ya. Iya, SOPK ini atau PCOS ini ada kita bagi dua secara garis besar Dokter Aldi. Satu yang untuk obes dan dua non obes. Nah, sebenarnya pada dasarnya ya eee, keluhannya seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian faktor risiko atau faktor penyebabnya ini yang nanti perlu dievaluasi lebih lanjut untuk pasiennya, bagaimana penanganannya, khususnya biasanya mereka-mereka yang datang keluhannya selain itu tadi haid yang tidak teratur adalah keluhan ingin punya anak karena Iya. mereka cenderung sulit untuk bisa hamil. Iya, ya. Jadi mereka alami kesulitan ini ya untuk punya anak ya. Jadi itu salah satu keluhan lain ya Dr. Wid ya. Iya betul, nggih, heeh. Oligoovulasi atau anovulasi itu kan, artinya, oligo itu ovulasinya menjadi lebih sedikit atau Mhm. jarang, nah sehingga kita kesulitan mencari masa suburnya. Kalau anovulasi itu artinya bahkan tidak ada ovulasi sama sekali, tentu, wanita tersebut tidak akan, mempunyai masa subur. Hmm. Belum yang seperti tadi, yang, gejala kedua hiperandrogen. Kondisi androgen yang sangat tinggi juga akan mempengaruhi juga kualitas dari folikel-folikel termasuk sel telur di sini nantinya. Ya. Oh, Jadi iya. Jadi mungkin teman-teman kalau belum tahu ovulasi itu adalah pecahnya sel telur ya pada pada pertengahan bulan ya, biasanya pada suatu siklus menstruasi di mana itu ada pecahnya sel telur ya, folikel yang cukup besar itu pecah, akhirnya itu yang akan menjadi, eee, masa subur ya Dr. Wid ya, pada masa subur ya. Pada wanita dengan PCO itu yang mereka, kesulitan ya mengalami hal itu ya?
Proses Dia ovulasinya mengalami kesulitan ya? mereka yang oligoovulasi, ovulasinya atau pecahnya telur atau folikel tadi, ini kan mengeluarkan sel telur yang kemudian ditangkap oleh saluran induk telur atau tuba Fallopi. Nah, pada mereka yang oligoovulasi itu kita susah untuk memprediksi kapan ya masa suburnya. Nah, apalagi yang anovulasi tadi. Jadi masa subur ini akan menjadi hambatan bagi atau kesulitan bagi wanita itu untuk bisa hamil. Ya, ya. Apakah ini disebabkan apa tuh, Wit? Apakah keturunan atau faktor makanan atau apa? Biasanya kan sering ada pertanyaan seperti itu ya. Iya, heeh. Yang paling cukup banyak teori tentang PCOS ya, atau SOPK ini ya. Heeh. Namun dari banyaknya teori ini yang paling sering kita kita gunakan akhirnya cuma ini, adanya faktor genetika atau faktor keturunan. Turunan ya. Faktor keturunan. Nah, untuk faktor resiko lainnya mungkin ada obesitas atau kegemukan. Kebukaan ya. Iya, terus kemudian gangguan toleransi glukosa itu biasanya pada mereka-mereka yang punya bakat diabetes atau bahkan sudah punya diabetes. Bahkan mereka-mereka yang mengalami hiperprolaktinemia atau hipotiroid yang kemudian memicu hiperprolaktinemia itu pada titik tertentu bisa mempunyai penampakan seperti terjadi gangguan haid, kemudian menjadi infertil, telurnya kecil-kecil seperti itu. Jadi itu ya Dr. Wit ya. Jadi masalahnya tadi yang mungkin utama adalah mensnya ya, mensnya jarang. Kemudian yang kedua juga jadi susah punya keturunan ya Dr. Wit. Itu yang dua masalah utama pada PCO ya. Iya, betul sekali Dr. Aldi. Kemudian terus biasanya apa yang harus dilakukan nih oleh pasien ini atau oleh ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang mengalami PCOS ini, apa yang harus dilakukan Dr. Wit? Yang pertama misalkan kita tahu bahwa ini adalah PCOS dengan obesitas. Nah, tentu obesitas ini yang harus kita soroti. Pada suatu studi, mereka yang obesitas dengan menurunkan berat badan 5 hingga 10% itu sudah bisa memperbaiki keluhan haid yang tidak teratur tadi, Dr. Aldi. Bahkan sekitar 30% bisa hamil spontan, ovulasi spontan sampai hamil spontan. Iya, iya. Nah, itu obesitas. Nah, kalau tadi berikutnya yang tentang penyebab misalkan gangguan toleransi glukosa, ya mesti harus diperbaiki. Mungkin dulu pernah mendengar obat metformin gitu ya. Banyak sekali kita pakai metformin itu untuk mereka yang diabetes dan kemudian mereka-mereka yang PCOS itu juga kita terapkan pemberian metformin. Nah, mungkin untuk awam metformin itu cukup membantu bagi mereka yang punya bakat diabetes atau gangguan toleransi glukosa tadi. Ya, untuk memperbaiki kondisi PCOS-nya. Nah, untuk mereka-mereka yang kemudian tidak ada masalah obesitas, ya kita cari lagi penyebab yang lain. Apakah ada gangguan hiperprolaktinemia tadi harus diperbaiki, gangguan tiroid yang perlu diperbaiki juga. Kalau memang semuanya tidak ada, ya tentu kita bisa membantu dengan program hamil di sini. Program hamil memang untuk pasien-pasien PCOS bervariasi. Untuk tahap pertama, lini pertama kita bisa menggunakan obat-obatan induksi ovulasi. Kalau gagal bisa kita menggunakan pemberian obat-obat hormonal. Bahkan yang titik terakhir itu kita menggunakan bayi tabung. Jadi nanti untuk yang masalah fertilitas itu nanti bisa cek di pembahasan kita sebelumnya dengan Dr. Seto ya, nanti untuk bayi tabung akan dibahas lebih lanjut ya Dr. Wit ya. Jadi kalau bisa saya dari Dr. Wit tadi, pertama berarti mengubah pola hidup ya Dr. Wit ya, menurunkan berat badan ya, itu yang utama ya, menurunkan berat badan dengan mengubah pola hidup ya, pola makan, kemudian exercise ya, olahraga yang teratur itu ya, itu yang mungkin harus dikerjakan ya. Cara yang alami tapi sangat efektif ya Dr. Wit ya untuk memperbaiki ovulasi ya tadi ya. Iya betul, ya. Dengan penurunan berat badan tadi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, mungkin ini biasanya pertanyaan berikutnya dari pasien gitu kan. Iya. Makanan seperti apa yang harus dikonsumsi gitu kan? Betul. Nah, kalau melihat di literatur gitu ya, Dr. Aldi ya, banyak sekali
pola makan, ada yang low karbohidrat, low fat, kayak gitu ya. Bahkan ada nama-nama makanan tertentu gitu. Ini makan yang cukup menarik, kalau kita di bagian akademik akademik itu kan ini levelnya meta analisa gitu, Dokter Aldi. Nah, ternyata membandingkan semua pola makan tersebut, itu Iya. ternyata tidak ada yang lebih superior atau lebih inferior. Intinya ternyata hanya menurunkan berat badan. Mau menggunakan diet rendah kalori atau menggunakan diet rendah fat atau pola makan A, B, C itu, Sama ya? akhirnya sama saja sebenarnya, tidak akhirnya menurunkan berat badan, gitu. Ya, jadi apa yang utama itu menurunkan berat badan dulu ya, Dokter Wid ya. Itu pada kasus-kasus yang dia memang obesitas ya, diturunkan berat badannya dulu. Ya. Terus yang kedua nanti ya itu tadi obat-obatan. Nah, tapi jangan asal beli sendiri ya, Dokter Wid ya, harus dengan resep dokter karena harus dipastikan dulu apakah benar ada gangguan toleransi glukosa atau tidak ya. Kan nanti dengan pemeriksaan laboratorium ya, dan itu supaya bisa tahu ya, Dokter Wid ya. Iya, betul, Dokter Aldi. Kemudian jadi sebenarnya terapinya itu tergantung ya, Dokter Wid ya. Pasiennya orang dengan PCO ini apa permasalahannya ya? Kalau misalnya dia memang hanya ingin mengatur mensnya ya kita terapi di sana ya, Dokter Wid ya. Tapi kalau dia ingin hamil kan kita juga beda lagi ya terapinya ya. Iya, jadi kita kita ini kalau di, eee, lapangan gitu ya, di tempat praktek gitu, seringnya orang-orang dengan PCOS itu datang lebih sering karena gangguan untuk sulit punya Ya, anak, ya betul betul. gitu. Gangguan misalnya haidnya tiap 2 bulan sekali, 1,5 bulan sekali, mungkin itu lebih lebih minoritas, lebih jarang Di dibandingkan anu ya, mereka punya anak. betul. Iya, mungkin Lebih bisa suatu masalah ditoleransi. buat Betul betul. iya, ataupun bukan suatu masalah buat mereka, Dokter Betul betul Aldi. ya, ya betul. Betul. Iya. Ya, jadi lebih 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 ke arah anu ya, sulitnya anak ya. Terus Iya, dari betul. pengalaman Dokter Wid ini memang banyak ya kasus seperti ini ya? Memang cukup banyak di masyarakat itu? Iya, cukup banyak, PCOS ini cukup banyak kasusnya, eee, pasien-pasien yang datang dengan keluhan ingin punya anak itu, kasus PCOS ini cukup mendominasi juga, Mhm. Jadi kalau di tempat kita ini selain PCOS ada satu lagi kasus yang cukup mendominasi yaitu endometriosis. Oh iya iya, itu nanti dibahas di kesempatan lain ya Dokter Wid ya, panjang ceritanya. Iya iya, Nah, betul. gini Dokter Wid, apakah PCOS ini berbahaya nggak? Misalnya orangnya tidak ibu itu merasa sehat-sehat saja ya, nggak mau berobat, tidak mau terapi, itu apakah berbahaya nggak sih ke depannya PCOS ini? Iya, kita mengenal, PCOS itu dengan komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka Mhm, panjang. iya Mhm. Komplikasi jangka pendek itu seperti tadi Dokter Aldi yang saya sebutkan, gangguan ovulasi yang kemudian menyebabkan, mereka sulit punya anak. mhm, Kemudian yang terkait dengan gejala hiperandrogen tadi, itu kulitnya jadi berminyak, berjerawat, iya rambutnya iya, menjadi lebih lebat. Nah, komplikasi jangka panjang ini terkait karena, eee, tidak adanya ovulasi tadi, menyebabkan hormon estrogen yang muncul, ini tidak ada yang meng-counter. Seperti yang kita ketahui ovulasinya, proses ovulasi ini akan menyebabkan atau memicu, munculnya hormon progesteron ya, yang akan meng-counter dari, hormon mhm estrogen. mhm, Nah, pada mereka yang terjadi anovulasi, estrogennya ini tidak ada yang melawan, mhm, dalam jangka waktu yang panjang, eee, kita khawatir estrogen ini yang mempengaruhi sel-sel endometrium di dalam rahim, itu, eee, kemudian bisa berubah dari sifatnya jinak mengarah ke keganasan. mhm. Nah, kalau sudah seperti ini perlu kontrol ke dokter ya, perlu kontrol ke dokter, minimal dilakukan biopsi PA atau kuret PA untuk dilihat apakah ada tanda-tanda yang sudah mengarah dari, jinak menjadi ganas. Iya Mungkin kalau PA mungkin dulu kita pernah mendengar with atypia atau without atypia gitu. Kalau with atypia berarti sudah mulai ada gejala tanda mmm, mengarah ke sana. iya iya. Jadi nggak bisa dianggap remeh ya Dokter Wid ya, kalau misalnya ibu-ibu sekalian atau teman-teman ini punya gejala tersebut ya harus berobat ya, jangan dibiarkan aja ya Dokter Wid ya?
Iya, harusnya begitu. Oke, Dr. Wiwit, mungkin apa kira-kira ada ini, mungkin kita rasanya sudah cukup jelas ya tadi masalah PCOS tadi memang itu permasalahan yang cukup penting juga nggak bisa dibiarkan karena ternyata juga berdampak jangka panjang ya kepada kesehatan wanita. Mungkin ada message atau pesan-pesan untuk ibu-ibu atau teman-teman yang mungkin mengalami kasus ini, Dr. Wiwit. Apa yang ingin disampaikan, Dr. Wiwit? PCOS ini cukup sering di masyarakat ya. Nah, jadi bagi mereka yang mengalami gejala-gejala atau keluhan seperti yang tadi kita diskusikan, Dr. Aldi, mungkin sebaiknya segera datang ke dokter. Di sini khususnya dokter kandungan ya. Nah, karena terkait dengan komplikasi-komplikasinya tadi, eee, itu perlu segera dilakukan penanganan. Eee, pada dasarnya kalau yang kita selama di lapangan datang sudah, usianya sudah seringnya sudah cukup lanjut. Nah, pada mereka ini seringnya datang karena keluhan ingin punya anak. Yang perlu kita cermati untuk mereka-mereka ingin ingin segera hamil, ini untuk perempuan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin bertambah faktor usia, apalagi kita kalau lihat di atas 35 tahun, bahkan 40 tahun, kemungkinan untuk bisa berhasil itu semakin rendah. Karena terkait dengan kualitas sel telur yang semakin menurun dengan bertambahnya usia. Jadi sekali lagi bila mengalami keluhan dengan PCOS, memang sebaiknya segera datang ke dokter untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan, terapi dan solusi-solusi yang perlu dilakukan dengan segera. Ya, gitu mungkin Dokter Aldi. Iya, terima kasih Dr. Wiwit atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa untuk kita berdiskusi ini, untuk mengedukasi masyarakat ya Dr. Wiwit ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya ya. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih Dr. Wiwit. Terima kasih Dr. Iya, Wiwit. Ya, selamat Dokter Aldi. ya. Iya. Demikian mungkin kami akhiri diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.